Baik, kita akan mulai dari latar belakang. Isi pada latar belakang, perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi yang semakin cepat menuntunnya adanya invasi dalam penyajian data dan sistem informasi. Penggunaan media digital seperti website, aplikasi, sistem, dan informasi menjadi solusi efektif untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Namun masih banyak permasalahan yang muncul seperti kurangnya pemahaman pengguna, minimnya literasi digital, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan efektivitas serta pengembangan sistem agar dapat memberikan manfaat bagi pengguna. Baik, di rumusan masalah terdapat 4 poin, teman-teman. Yang poin ke-1, apa saja permasalahan utama yang dihadapi pengguna terkait penggunaan website dan sistem yang akan diteliti. Di poin kedua, bagaimana cara meningkatkan efektivitas dan kualitas sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Dan di poin yang ketiga, bagaimana desain dan alur kerja sistem yang ideal dan mendukung kinerja dan kemudahan akses. Dan poin yang keempat, bagaimana hasil identitas data menunjukkan tingkat keberhasilan sistem. Dan di slide yang keempat ada landasan teori. Di poin pertama, sistem informasi adalah kombinasi terstruktur dari perangkat keras, perangkat lunak, maupun manusia, prosedur, dan data yang digunakan untuk menghasilkan informasi guna mendukung pengembalian keputusan. Ada user experience, UX. UX merupakan kualitas pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem. Aspek utama meliputi yang ke-1 ada kegunaan, usability, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada kemudahan dipelajari, dan keempat kepuasan pengguna. Dan di yang ketiga, metode pengembangan sistem. Contoh metode SDLC atau yang bisa disebut System Development Life Cycle, Waterfall, UML, Unified Modeling Language, dan D, analisis data. Analisis dilakukan melalui observasi, kuesioner, wawancara, atau data penggunaan sistem untuk menarik kesimpulan objektif. Di slide ketiga ada tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ada 4 isi poin, dan poin pertama adalah mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi pada penggunaan sistem dan website, mendeskripsikan kebutuhan pengguna serta standar sistem yang aktif, mengembangkan rancangan atau solusi yang dapat meningkatkan kualitas layanan, dan yang poin terakhir, menganalisis hasil penggunaan sistem untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Dan di sini ada alur penelitian yang ada 7 poin. Yang ke-1 ada identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan data, observasi, kuesioner, dan wawancara. Yang ketiga ada analisis kebutuhan, yang keempat perancangan solusi, yang kelima implementasi atau simulasi jika ada ya teman-teman, dan yang keenam analisis hasil, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dan di slide ke-8 itu adalah isi pembahasan. Yang pertama analisis pembahasan, yang kedua menguraikan kondisi awal, kendala, dan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil observasi. Yang ketiga ada analisis kebutuhan sistem, menjelaskan fitur-fitur yang dibutuhkan, kriteria efektif, serta aspek fungsional dan non-fungsional desain sistem atau solusi. Berisi rancangan alur sistem, tampilan dan struktur data atau diagram UML jika diperlukan. Yang implementasi atau simulasi, dan menjelaskan bagaimana solusi diuji atau diimplementasikan, evaluasi hasil, dan terakhir menyampaikan hasil pengolahan data untuk mengetahui apakah sistem berhasil dan efektif. Dan di slide 9 ada data analisis, teman-teman. Berdasarkan hasil data ini, tabel hasil kuesioner 80% pengguna sistem memudahkan akses informasi dan 65% sistem menyatakan tampilan cukup jelas.
15% sistem merasa fitur kurang lengkap. Dan grafik atau diagram in prestasi, data menunjukkan bahwa sistem sudah berjalan baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek fitur pendukung ini dan tampilan yang cukup meresponsibilitikan. Dan di sini ada daftar pustaka ya teman-teman, sesuai jurnal yang diambil atau isi jurnal berasal dari sini ya teman-teman bisa baca saja. Dan kesimpulan di presentasi ini atau karya ilmiah yang saya baca dari awal hingga akhir, menjadi kesimpulan adalah penelitian ini menunjukkan bahwa sistem atau website yang diteliti memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas akses informasi. Berdasarkan hasil analisis, sistem telah memenuhi sebagian kebutuhan pengguna, tetapi masih memerlukan perbaikan pada beberapa fitur agar lebih optimal. Rekomendasi pengembangan diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Saya Erwin, terima kasih untuk waktu yang disediakan. Sampai jumpa.